Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang mulia Guru Agung, Guru Mursyid Kamil Mukammil Khalis Mukhlisin, Ayahanda Guru, Abanganda Guru, kepada para khalifah-khalifahnya, dan juga kepada para pemirsa semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan ini. Kami akan menjelaskan tentang metodologi mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah cara kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak tahu caranya, pasti tidak akan bisa praktek cara mencintai Allah. Bagaimana kamu bisa mencintai Allah? Toh kamu belum pernah ketemu dan belum kenal secara nalar, akal yang logis itu memang tidak bisa. Tapi di sini saya terangkan kamu akan bisa mencintai Allah kalau mengerti caranya. Karena di dalam ibadah yang paling pokok dan inti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba bisa diukur seberapa dekatnya dengan Allah, dengan bisa diukur seberapa cintanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencintai Allah di atas segala-galanya. Saya ulangi lagi, inti di dalam ibadah adalah nyambung dengan Allah, dan nyambung itu artinya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makom ini namanya makom mahabbah. Makom mahabbah dalam beribadah adalah makom tertinggi yang dimiliki semua para kekasih Allah, para nabi-nabi dan juga para wali-wali. Ada metodologi cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umat, kalau kamu sekalian ingin mencintai Allah, ikutlah aku. Artinya mencintailah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Artinya apa? Dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus mencintai utusannya yang di bumi ini sebagai khalifah atau wakilnya. Otomatis cintamu akan sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah cerita di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa Kanjeng Nabi Muhammad
menceritakan kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah didhawuhi Allah, "Wahai Musa, bagaimanakah kamu cara mencintai Allah?" Mencintai aku maksudnya, ya, aku Allah. Wahai Musa, bagaimanakah cara kamu mencintai aku? Itu dawuh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, semua ibadahku, sholatku, apapun pekerjaanku, apapun ibadahku dan zakatku hanya untuk Kau ya Allah." Itu cara aku mencintaimu. Terus Allah Ta'ala dawuhi lagi, "Ya Musa, ibadahmu, sholatmu itu untuk kamu, tidak untuk aku. Itu tidak cocok, tidak pas kalau kamu jadikan cara mencintaiku." Artinya ibadah itu untuk kamu, tidak untuk aku. Lantas bagaimana ya Allah cara kamu mencintaiku? Adalah cintailah kekasihku. Cintailah kekasihku. Ini untuk pelajaran bagi umat semua. Kekasihnya Allah itu siapa? Tidak lain ya utusannya. Utusannya, nabinya. Ini untuk pelajaran bagi umat. Kalau ingin mencintai Allah, umat Musa, cintailah Nabi Musa. Nah, untuk umat Muhammad ya begitu, karena utusan itu selalu berganti, yang isinya juga sama dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin mencintai Allah, cintailah utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang untuk kita sebagai umat akhir zaman, umat akhir zaman yang tidak ketemu dengan nabinya, bagaimana cara mencintai nabi? Bagaimana cara mencintai nabi? Apakah cukup dengan kamu baca sholawat? Lah sholawatmu itu untuk siapa? Untuk nabi atau untuk kamu sendiri? Ini jawab sendiri kamu. Nabi adalah didawuhkan di Al-Quran, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Nabi sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh doanya umat. Otomatis sholawat itu hanya untuk kamu. Bagaimana cara mencintai umat akhir zaman ini? Kepada nabinya, dan terus bisa melanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman itu Nabi meninggalkan, mewariskan pada ulama-ulama waris. Cara kau mencintai Allah dan utusannya, cintailah ulama-ulama waris. Di akhir zaman ini carilah ulama waris, ulama yang sanadnya, ilmunya nyambung sampai Nabi Muhammad, dan rohaniyahnya, isinya sama dengan Nabi Muhammad. Kamu berabdi-abdi di situ, kamu curahkan seluruh kemampuanmu, jiwa ragamu, harta bendamu untuk visi misi gurumu. Otomatis mahabbahmu akan tersambung ke Rasulullah dan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya orang berguru. Karena kita
berusaha supaya rohaninya ini terbimbing, yang akhir zaman dinamakan wali mursyid atau ulil amri. Jadi ini perlu saya jelaskan tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau pandangan syariat, ulil amri adalah pemerintahan. Untuk pandangan hakikat adalah pandangan dalam. Itu adalah roh, guru rohani yang membimbing jiwa. Nasihat hanya membimbing raga, tapi rohani, ulil amri adalah orang yang dikuasakan untuk membimbing rohanimu, membimbing jiwamu. Siapa itu? Yaitu khalifahnya Nabi, khalifahnya Rasul, yaitu para pewaris-pewaris. Itu namanya khalifahnya Rasul di akhir zaman ini. Carilah itu, carilah itu. Itu hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh yang akan mendapatkan. Imam Ghazali mengatakan, kamu mencari guru yang kamil mukamil kholis mukhlisin, yang waris itu sangat sulit, seperti kamu mencari jarum di dalam tumpuan jerami, dami pari, akan sulit. Nah, oleh golek ya nganggo magnet. Kalau ada gerakan magnet, keseimbangan dalam mahabbah, dan juga didorong dengan berdoa dan bersungguh-sungguh, pasti Allah Ta'ala juga akan menunjukkan ulama waris itu. Nah, itu yang perlu difahami seluruh umat akhir zaman, karena dialah yang bisa memanjakan kitab-kitab qadim, ayat-ayat qadim yang tidak tertulis dan terbaca tapi bisa dibaca, yang bisa mengurai Quran qadim, yaitu ulil amri minkum, yaitu wali yang mursyida di zaman ini. Kita tetap berguru ulama yang sezaman. Tidak mungkin kita bisa berguru ulama yang sudah wafat lama sekali, tidak sezaman. Itu tidak mungkin bisa nyambung sanadnya. Ini adalah tentang metodologi thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang waris. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.